Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang abstrak class dan interface. Saya mulai dengan abstrak class. Abstrak class adalah kelas yang tidak nyata. Dimulai dari keyword tidak nyata. Nah, karena tidak nyata, maka isi dari abstrak class adalah metode yang tidak nyata juga. Nah, di sini sudah saya buatkan satu kelas abstrak, diawali dengan keywordnya abstrak, dan di dalamnya terdapat metode yang juga tidak nyata, yang tidak ada aksinya sama sekali, tidak ada implementasinya sama sekali. Nah, di sini karena sifatnya yang tidak nyata, maka kelas ini juga tidak akan pernah bisa dijadikan sebagai objek. Nah, itu yang perlu diingat. Nah, sebagai contoh, saya sudah membuat abstrak kelas bentuk, dan di dalamnya ada metode abstrak yang tidak nyata adalah nama bentuk. Nah, bagaimana dengan implementasinya? Nah, abstrak class akan dijadikan kerangka dasar dari kelas turunannya. Nah, di sini terlihat kelas lingkaran akan mengextend. Artinya di sini adalah kelas turunan dari kelas bentuk. Nah, baru di kelas lingkaran akan ada realisasi metode abstrak menjadi metode nyata. Yang tadinya tidak nyata menjadi nyata. Nah, di sini ditambahkan aksi. Nama bentuk akan menampilkan kalimat bentuk lingkaran. Nah, abstrak class bisa menjadi parent, menjadi superclass dari banyak kelas turunan. Misalnya seperti ini. Kelas lingkaran adalah kelas turunannya abstrak kelas bentuk. Begitu juga untuk kelas segitiga, dan kelas kotak adalah turunannya dari kelas bentuk. Dan bagaimana menggunakannya? Cara penggunaannya tetap sama, harus dijadikan objek. Kelas turunannya harus dijadikan objek seperti ini. Kelas lingkaran L sama dengan new lingkaran. L sama dengan nama bentuk. Atau dengan cara yang kedua, beberapa programmer lebih senang menggunakan cara seperti ini. Kelas bentuk S sama dengan new segitiga. S sama dengan nama bentuk. Kemudian di running, dan hasilnya saya ubah dulu. Yang aktif adalah project abstract. Oke, saya ubah set as main project. Saya running dan kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Ya, berhasil dengan baik. Saya ulangi lagi. Untuk abstrak class akan menjadi kerangka dasar aturan dasar yang dimuat dalam bentuk abstrak method, yang tidak harus tapi menjadi acuan atau kerangka dasarnya dari kelas turunannya. Nah, seperti itu. Untuk mengingatnya juga sangat sederhana sekali, gunakan keyword abstrak yang artinya adalah tidak nyata. Baik, saya lanjutkan. Nah, untuk materi kedua yang akan saya sampaikan adalah berkaitan dengan interface. Interface punya banyak kesamaan dengan abstrak
kelas. Kedua-duanya punya sifat abstrak atau tidak nyata, dan kedua-duanya mempunyai metode abstrak yang tidak nyata. Di sini tidak nyata artinya tidak punya aksi yang dikerjakan. Nah, yang sedikit berbeda di sini dari sisi teknis pendeklarasian metodenya. Di sini ada begin dan end. Kalau diamati di kelas abstrak, pada saat pendeklarasiannya ada kurung kurang buka sebagai begin dan kurung kurang tutup sebagai end, begin dan end-nya. Sedangkan pada interface tidak ada sama sekali begin dan end-nya. Nah, itu yang membedakannya. Nah, sebagai contoh yang saya ambil adalah interface smartphone. Nah, di interface smartphone, kerangka dasarnya smartphone pasti ada maksimal volume. Kemudian ada tombol power. Nah, pada saat aktif biasanya smartphone itu sudah ditentukan maksimal volume maksimal volume awalnya adalah 30. Jadi pada saat diaktifkan maksimal volumenya 30. Kemudian powernya dalam keadaan non-aktif. Nah, di sini interface smartphone terlepas dari merek apapun, terlepas dari range harga apapun, kemudian terlepas dari teknologi apapun, pasti punya metode untuk mengaktifkan smartphone, dihidupkan istilahnya sederhananya, dan ada metode untuk menonaktifkan smartphone dan mematikannya istilahnya, dan kemudian ada metode untuk menaikkan volumenya sampai dengan volumenya maksimal. Kemudian ada volume down untuk menurunkan volumenya, atau jangan saya ubah max volume ya, supaya lebih gampang saya buat volume standar. Jadi standarnya saya buat 30. Nah, di sini interface juga tidak bisa digunakan secara langsung sama seperti kelas abstrak yang sifatnya abstrak. Yang membedakannya ya, kelas adalah kategori kelas, sedangkan interface juga dikategorikan sebagai kategori sendiri yang berbeda dari kelas. Nah, kemudian yang di sini terlihat ada persamaan. Nah, penggunaannya bagaimana? Penggunaannya adalah di kelas contohnya ini. Saya sudah buat kerangka dasar smartphone yang menyatakan bahwa semua smartphone itu pasti ada metode untuk menghidupkan, mematikan, kemudian menaikkan dan menurunkan volume, terlepas dari merek apapun. Nah, bagaimana penerapannya? Nah, penerapannya misalnya dari smartphone merek tertentu, misalnya mereknya merek A. Merek A mengimplementasikan interface smartphone, mengimplementasikan kerangka dasarnya smartphone. Nah, di sini ada tentunya ada boolean volume dan status power. Nah, pada saat constructor, pada saat pertama kali dibentuk objeknya, nanti pada saat dibentuk pertama kali objek phone merek, nantinya akan ada inisialisasi volumenya saya buat volume standar 30 dan status
power dari handphone tentunya dalam keadaan mati, off. Ada satu catatan yang perlu diingat ya, untuk semua kelas yang mengimplementasikan interface, contohnya phone merek mengimplementasikan interface smartphone, maka wajib mengimplementasikan juga semua metode yang ada di interface smartphone tanpa kecuali. Nah, contohnya ini terlihat. Ini override-nya saya buang saja, tidak diperlukan. Ini saya buang juga. Nah, kalau kalian lihat di sini, di interface yang sudah saya buat sebelumnya, ada 4 abstrak metode ya, dan di sini harus semuanya diimplementasikan tanpa terkecuali. Bagaimana kalau saya buang salah satunya? Nah, kalau dibuang salah satu metodenya, maka akan ada pesan kesalahan. Nah, di sini dijelaskan bahwa ada metode yang belum diimplementasikan dan wajib diimplementasikan. Nah, itu yang perlu diingat. Jadi ini didasari bahwa interface smartphone tadi, jadi terlepas nantinya merek apapun, brand apapun, dengan harga apapun, pasti ada metode untuk menaktifkan dan menonaktifkan power. Kemudian ada metode untuk menaikkan dan menurunkan volume. Sehingga kalau interface-nya sudah dibuat standar seperti itu, harus diterapkan di semua kelas yang mengimplementasikannya. Nah, itu catatannya. Dan ini juga standar yang dibuat juga tidak akan bisa diubah. Standar volume standarnya adalah 30. Jadi semua kelas pun merek A, merek B, merek C yang mengimplementasikannya, ya volume standarnya adalah 30 dan kondisi awalnya adalah dalam keadaan false atau mati. Nah, itu yang perlu diingat dari situ. Nah, setelah dibuat, nah baru kita penggunaannya di kelas utamanya seperti biasa, harus dibuat objek. Dan kita lihat hasilnya bagaimana. Nah, hasilnya di sini. Saya ubah dulu menjadi project interface. Oke, udah terlihat ya pada saat dibuat objeknya, maka akan ada inisialisasi pada konstruktor. Pada saat objek dibentuk, konstruktor akan ikut di eksekusi secara otomatis, dan kemudian volumenya bisa kita powernya kita bisa aktifkan, kemudian volumenya bisa saya naikkan dan bisa saya turunkan, dan tentunya semua handphone bisa saya nonaktifkan. Seperti itu. Kalau di running hasilnya seperti ini. Dari materi yang sudah saya sampaikan, sebenarnya interface bisa dikatakan adalah blueprintnya dari kelas. Sama seperti kelas adalah blueprintnya objek. Nah, konsepnya juga sama. Yang
Uh, interface itu adalah kerangka dasarnya, kemudian bersifat tidak nyata juga, dan merupakan blueprintnya dari kelas. Jadi standar-standar pembuatan handphone ini, standar-standar pembuatan handphone baru akan semuanya dideklarasikan, dijelaskan pada interface smartphone. Nah, di sini nantinya semua seri handphone apapun akan mengikuti aturan-aturan yang sudah ditambahkan di interface tanpa kecuali. Nah, itu yang membedakannya dengan abstract class. Abstract class, misalnya di abstract class ini ada 5 metode abstrak atau ada 10 metode abstrak. Kelas turunannya seperti kelas lingkaran adalah turunan dari abstrak kelas bentuk, tidak wajib mengimplementasikan atau menulis ulang semua metode abstrak. Nah, itu yang membedakannya. Sedangkan interface wajib. Nah, itu yang sangat membedakannya antara interface dan abstrak. Nah, ada kalanya kasus-kasus tertentu yang perlu abstrak class, dan ada kasus-kasus tertentu yang diperlukan interface. Seperti ini, smartphone adalah standarnya, dan standar ini harus diikuti oleh semua handphone baru, semua merek handphone, semua seri handphone. Nah, ini adalah logik yang harus diingat tentang abstract class dan interface. Dua catatan untuk kalian, abstract dan interface adalah sifatnya abstrak, abstract class. Kemudian yang kedua, abstrak tidak nyata, kedua-duanya tidak nyata. Dan yang kedua yang membedakannya adalah abstract class, semua metodenya bisa tidak diimplementasikan pada kelas turunannya, sedangkan interface mewajibkan semua kelas yang mengimplementasikan interface mewajibkan semua metode abstraknya untuk diimplementasikan, dibuat ulang. Itu catatannya. Saya akhiri dengan ucapan semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga materinya dimengerti dengan baik. Selamat belajar dan terima kasih.